Terima kasih Anika. Kita akan berdiri. Materi pembelajaran 4 kemarin yang kita sudah pelajari. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Claresta. Indonesia sebagai negara agraris. Ya, Indonesia sebagai negara agraris. Mengapa Indonesia disebut negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Iya, karena sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencaharian sebagai Petani. Hari ini kita akan masuk di tema kelima, subtema 1, pembelajaran kelima. Ada 2 muatan pembelajarannya anak-anak, yaitu bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita anak-anak adalah yang pertama, dengan membaca teks non-fiksi, siswa dapat menemukan pikiran utama dan informasi penting yang terdapat dalam teks bacaan Daur Hidup Hewan. Dengan menyimak informasi yang diberikan dan mengamati gambar dan video, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan daur hidup 3 jenis hewan yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis. Dari ketiga hewan ini apa yang kamu ketahui? Coba lihat, hewan pertama ini apa? Kucing. Kucing. Sedang apa kucing? Beranak. Beranak? Menyusui. Berikut, yang kedua? Ayam. Menyerang ayam. Yang ketiga? Kambing sedang beranak. Kambing beranak. Bagaimana proses hidup dari ketiga hewan ini? Kucing bagaimana proses hidupnya? Kawin, bunting, dan punya anak kucing. Coba terus, yang ayam bagaimana? Dia bertelur mengerang anak ayam. Mengerang dan menetas. Wahyu pindah ke kelompok sini. Ya, nanti Satria pindah ke kelompok sini. Nah, sekarang Ibu minta untuk kita membuka buku teks halaman 38. Silakan dibuka. Kemudian dibaca. Ya, halaman 38 dibaca. Di situ ada judul apa? Daur hidup hewan. Ya, daur hidup Hewan. Daur hidup hewan. Ibu akan bagikan LKPD, anak-anak silakan temukan ya pikiran utama, informasi penting dan peta pikiran. Tapi sebelumnya ibu mau bertanya, siapa yang tahu itu peta pikiran? Ya, silakan Jor. Peta pikiran seperti bahan yang berisi tulisan. Peta pikiran seperti bagan yang berisi tulisan. Ya, betul sekali. Jadi peta pikiran itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyajikan informasi. Silakan dilihat LKPD-nya, dibaca dulu ya. Petunjuk pengerjaannya dibaca.
kelompok 1 memperoleh nilai 100. Tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 juga begitu 100. Kelompok 3 100. Tepuk tangan dulu semua untuk kelompok. Anak-anak, ketiga hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakannya. Hewan-hewan tersebut mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda satu sama lain. Nah, proses inilah yang dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Ibu mau tanya lagi, apa itu metamorfosis? Ada yang tahu? Ya, Jordi. Proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Ya, suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk. Mengalami perubahan bentuk setelah kelahiran atau menetas. Metamorfosis itu terbagi atas dua, yaitu Sempurna, metamorfosis tidak sempurna. ya, metamorfosis sempurna itu terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna yaitu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangan. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva. Nah, larva atau ulat ini akan memakan daun-daunan. Ya, akan memakan daun-daunan untuk mendapatkan makanan. Kemudian ulat atau larva akan berubah menjadi Kepompong. atau pupa. Nah, terus ini kepompong ini dia belum bisa bergerak dan melekat pada bagian pohon. Nah, pupa akan beristirahat sebagai persiapan untuk menjadi kupu-kupu muda atau kupu-kupu kecil atau kupu-kupu muda. Nah, dari kupu-kupu muda berubah menjadi kupu-kupu Dewasa. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya, telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Fase nimfa. Metamorfosis belalang tahap kedua adalah nimfa. Nantinya sesudah melewati fase nimfa ini, maka akan berubah menjadi belalang kecil yang dulu mempunyai sayap serta alat reproduksi. Nimfa belalang biasanya memiliki warna putih dan akan berubah menjadi coklat. Ini adalah daur hidup ikan. Jadi teman-teman, ikan itu berasal dari ikan besar atau ikan dewasa yang dibuahi. Kemudian ikan itu akan bertelur. Setelah bertelur, telurnya akan menetas dan akan menjadi larva. Larva itu ikan kecil yang baru menetas. Ayo silakan anak-anak diskusi kelompok ya. Yang lain silakan. Dan memberi tanggapan atau masukan. Bisa juga pertanyaan ya, silakan. Nama hewan, kecoa. Termasuk metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami fase larva dan pupa. Kecoa berkembang biak dengan bertelur, menetas menjadi nimfa.
Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit hingga menjadi ketua dewasa. Kelompok 3, silakan. Mau tanggapi yang mana? Oh, nomor 6, hewan belalang. Ya, silakan. Termasuk metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami masa fase dan pupa. Belalang berkembang biak dengan bertelur, menetas menjadi nimfa, nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Oh ya, baik, terima kasih. Belalang termasuk hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Ya baik, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Baik, sekarang kita masuk di kesimpulan. Ibu mau bertanya, ya? Geri mau bertanya. Apa yang kita pelajari hari ini? Dari materi-materi tadi materi apa yang kita sudah pelajari hari ini? Ada apa materinya? Jawab hidup hewan. Apa lagi? Metamorfosis. Metamorfosis ada berapa metamorfosis? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu contohnya seperti apa? Apalagi? Kata. Nah, metamorfosis tidak sempurna. Contohnya apa? Apalagi? Belalang. Yang tidak bermetamorfosis apa? Ikan. Ya, baik. Nah, sekarang pikiran utama tadi masih ingat? Nah, pikiran utama itu biasanya berada di mana? Nah, di dalam teks bacaan. Awal dan awal, pertengahan atau akhir paragraf. Baik, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Tes evaluasi ya. Ini dikerjakan secara mandiri. Ya, langsung jawab di kertas ini ya. Silakan ditulis nama. Apakah kalian merasa senang atau tidak senang menerima materi ini? Senang. Merasa senang? Senang. Apakah materi ini membuat ini anak-anak semangat untuk belajar? Semangat. Semangat. Terus apa yang menjadi kendala dalam kita pembelajaran tadi? Hah? Ada kendala tadi yang kamu rasakan? Tidak ada, oke. Ibu menyadat lagi bahwa pembelajaran berikutnya silakan buku materi itu dibaca ya. Ibu juga mau mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian ya. Anak-anak yang hebat luar biasa. Kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk